Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membuatkan video tentang pembuatan emulsi wax yang nantinya digunakan untuk pembuatan kulit Crazy Horse. Crazy Horse itu biasanya di aplikasi menggunakan wax dan minyak khusus tapi dalam roll panas. Nah, ini kita mau bikinkan emulsi agar bisa dicampuri dengan air sehingga bisa dispray ataupun diulas. Sedangkan emulsi merupakan campuran cairan dengan cairan yang tidak bisa menyatu seperti air dan minyak yang disatukan dengan menggunakan sabun sebagai emulsifier. Oke, langsung saja kita tanya sama Google, apa itu kulit Crazy Horse atau Crazy Horse Leather. Kulit Crazy Horse atau Crazy Horse Leather merupakan kulit yang diproses dengan mengaplikasikan lilin di permukaan kulit yang sudah dihaluskan hingga muncul nilai estetiknya. Oke, kemudian kita browsing lagi, tanya Mbak Google cara untuk membuat emulsi wax. Menurut Shopify, pada lamanya mengumumkan bahwa dalam pembuatan emulsi menggunakan campuran 1 bagian emulsifier, 3 bagian minyak, dan 6 bagian air. Baik, kita sudah dapat formulasinya, 1 bagian emulsifier, 3 bagian wax dan minyak, dan 6 bagian air. Karena kami ingin membuat sebanyak 200 gram emulsi, maka dibutuhkan 20 gram emulsifier, 60 gram wax dan minyak, dan 120 gram air. Oke, selanjutnya kita siapkan bahannya mulai dari beeswax, castor oil, dan emulsifier campuran dari etoksilat dan polisorbate dengan perbandingan 1:1. Selanjutnya kita siapkan beeswax. Beeswax yang kami punya ini ada kotor di bagian pinggir atau permukaannya sehingga harus dibersihkan dahulu. Kemudian kita potong kecil-kecil agar nanti mudah meleleh saat dipanaskan. Jika dirasa cukup, kita melakukan penimbangan. Timbang beeswax sebanyak 20 gram dalam beker gelas. Karena dalam formulasi menggunakan 60 gram bagian wax dan minyak, sedangkan tadi kita menggunakan beeswax sebanyak 20 gram, maka kita menggunakan castor oil atau minyak sebanyak 40 gram. Timbang castor oil dalam beker gelas. Selanjutnya kita timbang emulsifier sebanyak 20 gram langsung ke dalam beker gelas. Oke, kalau sudah selesai kita letakkan beker gelas pada hot plate. Kemudian kita pastikan termokopel menyentuh pada campuran minyak. Tak lupa kita masukkan magnetic stirrer. Langsung saja kita nyalakan. Kemudian kita setting suhu pada suhu 60 derajat Celcius. Jika sudah mulai memanas, putar magnetic stirrer. Wax sudah mulai mencair, maka campuran wax menjadi warna kuning kecoklatan. Kami cek suhu aktualnya pada campuran minyak, suhunya 70 derajat Celcius. Karena suhu terlalu tinggi, maka kita turunkan setting suhu 55 derajat Celcius. Kemudian siapkan air panas. Kami ukur suhunya 85 derajat Celcius. Sesuai dengan formulasi, kita timbang air panas sebanyak 120 gram. Langsung saja kita masukkan air ke dalam beker gelas. Naikkan kecepatan mengadukan. Kemudian kita tinggal menunggu kurang lebih 10-15 menit sampai campuran emulsi menjadi warna putih keruh. Jika dilihat dari atas maka nggak terlalu kelihatan pengadukannya, kemungkinan magnetic stirrer kurang panjang atau kecepatan alatnya kurang tinggi. Jika sudah, matikan hot plate. Kemudian angkat termokopel.
Selanjutnya yang kita lakukan hanya menunggu sampai dingin. Oke, sekiranya udah dingin, kurang lebih 30 menitan, kita pindahkan beker gelasnya. Kemudian kita cek larutan emulsi apakah masih memisah seperti minyak dan air ataukah sudah menyatu. Kita pindahkan dulu magnetic stirrernya. Kemudian kita lakukan pengujian pengenceran dengan menggunakan air. Timbang emulsi sebanyak 100 gram. Kemudian kita juga menimbang air dengan perbandingan 1:1 atau sebanyak 100 gram. Terlihat emulsi bisa bercampur sama air, maka bisa dikatakan emulsi ini sudah berhasil. Oke, sekarang kita mau mulai aplikasi larutan emulsi ke kulit. Kulit yang kita gunakan ada dua macam. Yang satu kulitnya lemes tanpa isian atau tanpa nabati. Kulit ini merupakan kulit keras yang sudah diwarna dan sudah dihaluskan atau di buffing atau diamplas. Sedangkan kulit yang kedua adalah kulit keras nabati yang sudah diwarna dan sudah di buffing. Ada beberapa bagian yang cacat atau tidak terkena buffing, tapi sementara diabaikan dahulu. Langsung saja kita aplikasikan larutan emulsi di kulit satu dengan diulas menggunakan spons secara merata. Setelah selesai diaplikasi, terlihat perbedaan antara yang tidak diulas dengan yang diulas larutan emulsi wax. Selanjutnya, kulit yang kedua juga diaplikasikan larutan emulsi wax dengan diulas secara merata. Terlihat perbedaan antara yang tidak diulas dengan yang diulas. Selanjutnya kita coba keringkan dengan dijemur sinar matahari kurang lebih 20-30 menit. Setelah selesai dikeringkan, diulas lagi dengan larutan emulsi wax untuk mendapatkan warna yang lebih gelap. Terlihat perbedaan antara yang tidak diulas satu kali dan diulas 2 kali. Kulit yang kedua hasilnya kurang terlalu gelap. Langsung saja kita ulas sekali lagi dengan larutan emulsi wax. Setelah selesai, kita keringkan. Waktu akan kami jemur, cuacanya mendung. Jadi kami coba keringkan dengan hair dryer. Setelah mencoba beberapa saat dengan hair dryer, kami simpulkan pengeringan menggunakan hair dryer membutuhkan waktu yang lama. Jadi kulit hanya kami diamkan kurang lebih 30 menit. Setelah selesai 30 menit, kulit yang pertama sudah terlihat gelap, tapi kami coba ulas sekali lagi. Untuk kulit yang kedua, kami merasa masih kurang gelap. Jadi, kami juga ulas 1 kali lagi. Setelah 3 kali ulas, kami rasa sudah cukup gelap. Jadi, diamkan kulit kurang lebih 30 menit, kemudian dilanjutkan ke mesin plating. Setting mesin plating menggunakan tekanan 5 PSI, suhu 100 derajat Celcius dengan waktu 1 detik. Langsung saja kita plating baik kulit yang pertama maupun kulit yang kedua. Setelah plating, kita cek kulit yang pertama dahulu. Kulit yang pertama atau kulit yang lemas tanpa menggunakan bahan nabati terlihat sudah cukup gelap. Tetapi ketika diremas tidak muncul efek perubahan warna.
Sekarang kita cek kulit yang kedua, atau kulit yang menggunakan bahan nabati. Hasil warna akhir sudah gelap, seperti yang kami harapkan. Kami coba tarik dari bagian suet, sudah muncul perubahan warna. Ketika diremas, muncul efek perubahan warna. Efek inilah yang kami cari. Dengan menggunakan bahan alam, beeswax dan castor oil, menurut kami sudah cukup bagus dan kami merasa puas dengan efek di kulitnya. Jika ingin melakukan percobaan lanjutan, bisa mengganti beeswax dengan carnauba wax atau palm wax atau jenis wax yang lainnya. Sedangkan untuk minyak, bisa diganti dengan minyak goreng atau minyak kelapa sawit ataupun minyak canola, atau bisa mencoba menggunakan jenis minyak yang lainnya. Nah, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih sudah menonton video ini. Sekarang ucapan terima kasih. Terima kasih pada alumni ATK angkatan 2018 dan 2019 yang sudah membantu kami.